Sepertinya Rizik Sihab memang akan mendapatkan amunisi baru ya dengan situasi kebangsaan kita akhir-akhir ini, di mana salah seorang utusan Presiden Pak Prabowo ya, utusan Presiden Pak Prabowo yaitu Raffi Ahmad itu berkunjung ke Petamburan ketemu dengan Rizik Sihab. Dan apa yang menjadi agenda yang dia bicarakan di sana, salah satunya adalah meminta katanya nasihat terhadap Rizik Sihab bagaimana mendidik anak-anak muda ini di Indonesia. Ini yang membuat kita miris sebenarnya, sebab didikan apa kira-kira yang bisa didapatkan dari seorang Rizik Sihab yang notabene kita tahu bahwa selama ini dia memiliki agenda terselubung di bangsa kita. Apapun alasannya, kita sudah tahu bersama bahwa FPI di bawah tangan Rizik Sihab mengusung NKRI bersyariah, yang itu artinya melabrak dasar negara kita yaitu Pancasila. Sehingga kedatangan Raffi Ahmad di Petamburan ketemu dengan Rizik Sihab ini adalah sebuah kecelakaan tersendiri bagi bangsa kita. Seorang utusan khusus yang dipercaya oleh Presiden, apakah ini atas izin Presiden atau tidak, wallahu alam. Tetapi kalau benar-benar ini atas izin Presiden, lalu kemudian dia ke sana meminta nasihat terhadap Rizik Sihab terkait dengan bagaimana pembinaan anak-anak muda di Indonesia, maka ini kecelakaan besar. Apa yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak orang, bahwa Rizik Sihab ini adalah orang yang dekat dengan Pak Prabowo, itu bukan isapan jempol belaka kalau benar ini terjadi. Kita berharap saja bahwa ini tidak sepengetahuan Pak Prabowo, karena kalau tidak, maka ini sangat berbahaya bagi NKRI ke depan. Bagaimanapun juga, Rizik Sihab ini adalah merupakan dedengkot orang-orang yang memiliki agenda terselubung bagi bangsa ini dengan provokasi yang selama ini dia sampaikan ke media sosial ataupun di panggung-panggung ceramah, berupaya memprovokasi masyarakat untuk tidak loyal terhadap pemerintah. Nah, bagi kita ini tidak ada masalah sesungguhnya. Kenapa? Karena kita semua yang waras ini pasti mampu menelaah setiap informasi yang beredar di media sosial. Tapi bagi masyarakat awam, apalagi kita tahu bahwa Raffi Ahmad ini memiliki banyak followers, banyak pengikut, ini sangat berbahaya sekali ke depan. Di saat kita berjibaku bagaimana membentengi anak-anak muda kita ini supaya rasa nasionalismenya tinggi, tetapi di sisi lain ada orang atas nama negara, atas nama pemerintah, justru kemudian berupaya memberikan ruang atau angin segar bagi mereka yang selama ini menjadi pasung tersendiri bagi bangsa kita. Ya, salah satunya ini Rizik Sihab dan seluruh kelompoknya. Oleh karena itu kita berharap sebenarnya bahwa informasi yang beredar viral ini bisa segera diklarifikasi oleh pihak istana. Apakah misalnya Raffi Ahmad ini bergerak atas perintah Presiden atau atas inisiatif sendiri? Kalau benar ini inisiatif sendiri, maka seharusnya pihak istana dalam hal ini Presiden Prabowo mengevaluasi utusan khususnya. Sebab bagaimanapun dengan semata utusan khusus itu adalah merupakan jabatan setingkat dengan menteri atau satu tingkat di bawah menteri lah. Nah, ini artinya apa? Seluruh kegiatan yang dia lakukan itu tersematkan pemerintah di dalamnya atau atas nama negara di dalamnya. Oleh sebab itu, sekali lagi, bahwa karena ini sudah sangat berbahaya bagi bangsa kita kalau ini terus-terus dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah naungan pemerintahan kita, seperti yang sementara dilakukan oleh Raffi Ahmad, maka sekali lagi kita sebagai rakyat kecil hanya bisa mengusulkan agar menteri-menteri yang offside seperti ini sebaiknya dievaluasi, atau utusan khusus yang seperti ini harusnya diberhentikan saja dari jabatannya. Ini juga kecelakaan sejarah ya, seorang artis yang tidak ngerti sama sekali soal geopolitik, yang tidak ngerti sama sekali soal ideologi,
kemudian diikut-ikutkan mengatur pemerintahan memang kecelakaan bagi bangsa kita. Apakah ini politik balas budi? Wallahu alam. Yang pasti saya hanya berharap bahwa seluruh generasi kita terbentengi dari ideologi-ideologi yang busuk yang senantiasa menghantui bangsa kita, yang senantiasa mengarahkan bangsa ini hancur. Karena itu kita harus belajar dari Timur Tengah. Bagaimana Timur Tengah hari ini propaganda efek dari adanya ideologi-ideologi transnasional yang memiliki agenda memang yang ingin menyatukan satu bendera di bawah sistem khilafah atau dalam perspektif Rizik Syihab adalah NKRI bersyariah. Tetapi apapun itu, sekali lagi semua terserah kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan, karena tentu sejarah kepemimpinan beliau akan tercatat di masa yang akan datang. Apakah dia sengaja atau tidak, ataukah betul-betul menginginkan bangsa ini berdaulat, betul-betul generasi muda di Indonesia ini memiliki rasa nasionalisme. Saya kira salah satu yang diharapkan adalah bagaimana pemerintah bisa tegas terhadap seluruh ajaran-ajaran, terhadap seluruh gagasan-gagasan yang senantiasa mengkubiri dan menghabisi entitas nasionalisme bangsa kita. Dan salah satunya yang menjadi musuh besar bangsa ini kalau bicara soal ideologi adalah Rizik Syihab yang hari ini bergandengan tangan dengan Raffi Ahmad. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.